Shalom. Selamat bertemu kembali kepada teman-temanku yang ada di Indonesia, terutama kepada GBP Teman Firdaus dimanapun engkau berada. Teman-temanku yang ada di Bogor, BFF, Blessed Fellowship Friend, dan juga yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Shalom. Saat ini saya ingin sharing mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Kita perlu firman dalam kehidupan kita. Tanpa firman kita tidak ada yang menuntun, menunjukkan kebenaran bagaimana kita harus hidup benar. Bagaimana kita mengatasi segala permasalahan tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu kebenaran. Kebenaran itulah menjadi petunjuk kita, arahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini saya akan berbicara mengenai kasih itu sabar. Terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4. Judulnya adalah kesabaran akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kita sabar, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak melihat kemuliaan Allah. Jadi harus sabarlah. Gampang nggak sabar? Nggak gampang, saudara. Dalam sehari-hari kita bekerja, kita nggak sabaran dalam kehidupan kita. Nunggu di dokter rasanya lama-lama. Antri beli karcis tiket untuk bus. Antri. Waduh, lama kita pun tidak sabaran. Tapi carilah hikmat. Sabarlah. Bagaimana? Bawalah Alkitab. Kalau ada harus menunggu, ya kita baca Alkitab saja. Kalau kita di mobil, kemacetan terjadi, pasang lagu rohani, nyanyi saja di situ. Sehingga kita sabar dan tidak rasa kalau itu jalan terus. Jadi kita bisa mengatasi kesabaran. Tapi sabar itu adalah kasih, saudara. Kasih itu ada sabar. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong, saudara. Ini kasih. Jadi perlu nggak ada kasih? Perlu dalam hidup kita. Harus ada kasih. Tanpa kasih kita tidak akan bisa sabar. Tanpa kasih kita tidak akan bisa murah hati. Tanpa kasih kita sombong, memegahkan diri. Tanpa kasih, saudara, kita sombong dalam kehidupan kita. Tanpa kasih. Maka kasih itu penting sekali. Kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Kalau engkau tidak ada kasih, engkau bicara bahwa Yesus ada dalam diri kita, omong kosong, omdo itu namanya. Karena engkau tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena engkau tidak ada kasih. Karena Allah adalah kasih, saudara. Kalau kita mengenal Allah, pasti ada kasih dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenal Allah, berarti tidak ada kasih dalam kehidupan kita. Maka itu kasih penting sekali dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, mengasihilah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal. Kasihlah sesamamu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih itu banyak versinya. Kasih kepada Allah, kepada sesama. Ada yang disebut agape, saudara. Ini kasih yang tertinggi, yaitu kasih walaupun kau jahat, aku tetap mengasihi engkau. Walaupun kau dosa, aku pun tetap mengasihi engkau. Walaupun kau melanggar hukum Allah, tetap aku mengasihi engkau. Itu namanya kasih walaupun hanya Allah saja yang ada kasih agape. Jadi perlu kita meraih kasih agape di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat 12, 1 Yohanes 4 ayat 12.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Nah inilah, orang tidak melihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih itu sempurna di dalam diri kita. Jadi prakteknya kita saling mengasihi itu menyatakan bahwa Allah di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak ada Allah di dalam diri kita. Jadi prakteknya saling mengasihi, berarti Allah ada di dalam diri kita. Bisa enggak saudara saling mengasihi? Orang yang kau benci, apakah kau bisa mengasihi? Orang yang nipu engkau, apakah kau bisa mengasihi? Orang yang menganiaya kamu, yang memfitnah kamu, yang macam-macam kejahatan yang dilakukan, apa kau bisa mengasihi? Tuhan katakan kasih, tetap kasih. Berarti kasih walaupun harus kita ada di dalam diri kita. Karena pembalasan bukan urusan kita. Urusan Tuhan sendiri untuk membalasnya. 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita telah berada di dalam Allah. Dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya. Dapat bagian dalam rohnya. Luar biasa enggak? Kalau Allah ada dalam diri kita, rohnya adalah bagian kita untuk memimpin kita, untuk membimbing kita, untuk menyertai kita, untuk mengingatkan kita, untuk memberikan tuntunan-tuntunan apa saja. Taat kepada roh yang ada di dalam dirimu. Kau akan selamat. Kau bisa mengatasi segala permasalahan. Kalau roh Allah ada di dalam dirimu, saudara. Kalau tidak ada kasih, kamu boleh bisa bicara bahasa malaikat, bahasa apapun juga. Kalau tidak ada kasih, walaupun mengorbankan. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Mengorbankan nyawa pun. Kalau tidak ada kasih, tiada faedahnya. Tapi yang saya mau fokuskan adalah sabar. Sabar itu bahasa aslinya makrotumeo. Makrotumeo. Apa artinya makrotumeo? Itu artinya penderitaan jangka panjang, saudara. Waduh, ini nggak gampang, saudara. Saudara berdoa minta Tuhan tolong. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Tuhan belum jawab. Itu penderitaan jangka panjang, saudara. Saudara bertahan nggak? Yaitu makrotumeo juga berarti bertahan, tabah menghadapi segala permasalahan. Jangan menyerah. Itu artinya makrotumeo, saudara. Jadi kita tidak boleh menyerah. Walaupun tidak dijawab, tetap kita katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, tidak ada gantinya. Allah adalah Allah, tidak ada gantinya, tidak ada duanya. Dia ada Allah yang esa. Sabar, saudara, dalam kehidupan kita. Kalau kita sabar, seperti apa? Amsal 16 ayat 32. Seperti kita keluar sebagai pahlawan. Kalau kita bisa menguasai diri, kita seperti kita merebut satu kota, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Sabar dalam kehidupan kita. Sabar, Tuhan. Saya ini belajar sabar dalam segala hal, saudara. Saya punya penyakit, saya berdoa, belum dijawab. Saya arahkan ke sana, ke sini, belum juga dijawab. Belum juga ada kemajuan. Tetap saya tidak putus-putusnya berdoa. Saya percaya cara Tuhan bukan cara saya. Orang disembuhkan bisa tokcer, instan. Ada yang 1-2 hari, ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang 10 tahun. Saudara, itu bagaimana Tuhan? Saya berdoa terus minta pengarahan Tuhan. Satu saat saya pergi ke toko obat Cina. Saya udah berobat ke luar negeri. Saya udah berobat ke dokter-dokter rumah sakit terkenal di sini. Tidak ada kemajuan. Kemajuan hanya satu angka. Dari 35 jadi 36. Itu aja udah luar biasa, saudara. 36. Tapi dengan keluar uang banyak. Tapi waktu saya ke toko obat dan saya
Beli obat itu, saya makan aja udah. 1 bulan saya cek saudara, meningkat dari 35 jadi 42. Itu luar biasa. Siapa yang menuntun? Tuhan menuntun kita. Siapa yang menuntun? Roh Kudus yang menunjukkan kita. Siapa yang menuntun? Tuhan, karena kesabaran kita lah kita akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kesembuhan itu terjadi. Jawaban Tuhan akan kita lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Sabar ini penting dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau kita membaca dari WA dan yang lain itu, saudara, orang yang sabar itu luar biasa, akhirnya menjadi kemuliaan bagi Allah. Ada seorang anak, saudara, di Cina. Waktu itu dia masih kecil, umur belasan tahun, saudara. Orang tuanya adalah politikus, tetapi dengan komunis waktu itu perbedaan pendapatnya, perbedaan dengan pikirannya. Waktu ada revolusi di sana, dia diusir, dibuang ke tempat yang terpencil, di desa yang terpencil, saudara. Dia membawa anaknya umur 15 tahun. Anaknya mengikuti dia di kota yang kecil. Dia dengan gigihnya rajin, saudara. Dia suka membaca buku. Buku apa? Politik dan filsafat. Dia baca, saudara. Dia ada kesempatan masuk universitas di Cina yang nomor 1, saudara. Dia lewati itu dengan kegigihannya, dengan kerajinannya, dengan kesabarannya. Dia lulus, saudara. Dia ngambil teknik kimia. Dia lulus, saudara. Luar biasa, saudara. Setelah itu di Fujian, di kota kecil, di desa, dia diangkat menjadi sekretaris. Karena apa? Gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup yang mengasihi. Gaya hidup yang punya karakter. Yang punya akhlak yang baik, saudara. Mengasihi kepada orang-orang yang lain. Memperhatikan, mempedulikan. Sehingga dia dikasih oleh lingkungannya, Tuhan, di desa Fujian itu. Sehingga dia menjadi sekretaris, dari sekretaris menjadi wali kota. Setelah wali kota menjadi wakil wali kota, menjadi wali kota, dan juga langsung menjadi gubernur. Tapi tahun 2013, saudara, ada perubahan yang terjadi. Dia diangkat menjadi apa? Presiden Cina, namanya Xi Jinping, saudara. Lulusan teknik kimia, saudara. Xi Jinping, saudara. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Maka itu perlu kasih, perlu kelemah lembutan, kesopan santunan, akhlak moral yang baik. Dia diterima oleh masyarakat. 2013 sampai kemarin ini 2026 pemilihan terjadi, saudara. Dari 3.200 orang pejabat-pejabat, 100% memilih Xi Jinping untuk kelanjutannya. Luar biasa nggak? 2013 sampai 2026, 13 tahun masih diangkat lagi. Saudara melihat karyanya luar biasa, saudara. Kalau 20 tahun saudara datang ke Cina itu, waduh saudara, bau pesing. Di sana kotor sekali. 20 tahun sekarang saudara datang ke sana, bersihnya luar biasa. Begitu juga hotel-hotel bintang 5, saudara. Makanan-makanannya juga udah luar biasa, saudara. Terutama jalanannya luar biasa, saudara. Teknologinya luar biasa, saudara. Saudara tahu sekarang ini Cina mempunyai 40 bidang nomor 1 di dunia. Salah satunya kereta api dan juga nuklir, saudara. Luar biasa, saudara. Dan yang lain-lainnya luar biasa. Tambang nikel luar biasa.
Mereka teknologinya tinggi sekali. Sampah jadi apa, saudara? Sampah dikumpulkan jadi pembangkit listrik. Pembangkit listrik dari sampah, saudara. Pupuk dari sampah dibuatnya, saudara. Luar biasa, saudara. Udah maju luar biasa. Kenapa ada satu orang saja bisa merubah, tapi dia sendiri melakukan kedisiplinan dalam kehidupannya, sehingga kemuliaan Allah menyertainya. Kenapa kemuliaan Allah menyertainya? Apakah mereka itu punya agama, tetapi mereka melakukan kasih, saudara? Kepedulian kepada rakyatnya, memperhatikan, mempedulikan, itu udah kasih. Di Roma 2 ayat 17, segala bangsa yang tidak ada hukum Taurat, tidak memiliki hukum Taurat, tetapi dengan dorongan untuk melakukan hukum Taurat, dia itu hukum Taurat sendiri. Inilah terjadi di Cina, saudara. Luar biasa nggak? Hukum Taurat itu diri kita sendiri. G20, kumpulan negara-negara 19 dari Uni Eropa, kumpul semuanya. Xi Jinping berpidato, saudara. Pidatonya klasik sekali, luar biasa, saudara. Dia katakan demikian. Jadilah temannya. Jangan karena uang. Uangnya habis, saudara, kita dilupakan. Pertemanan, persahabatan dilupakan. Jangan berteman dengan keuntungan. Kalau ada untung, kita berteman sama dia. Kalau buntung, kita bubar, saudara. Jangan berteman dengan kekuatan, saudara. Kalau dia kalah, runtuh, saudara. Jangan berteman dengan kekuasaan. Kekuasaannya hilang, ditinggalkannya, saudara. Persahabatan ditinggalkannya. Jangan persahabatan dengan perasaan. Perasaan dengan disakit, perasaan kita. Waktu kita perasaan kita gagal dengan teman kita, tetapi waktu perasaannya hilang, hatinya sakit, saudara. Jadi Xi Jinping mengatakan, kita harus dengan tulus hati kita bekerja sama. Dan dengan tulus hati kita kerjasama maupun sosial dan saling menghormati, pikiran yang baik, hati yang niat yang baik. Itulah jodoh persahabatan. Dia katakan demikian. Dia bilang bergaullah dengan orang yang hatinya yang baik. Bertemanlah dengan orang yang bijaksana. Bergaullah, berjalanlah dengan orang yang berakhlak, punya moralitas. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Sehingga buah-buah kebaikan itu akan turun kepada kita semuanya. Itu kata Xi Jinping waktu G20, saudara. Saya ingin tahu orang-orang itu ada yang ditaruh Tuhan kesabarannya yang melewati akal pikiran kita. Di Taiwan ada satu orang namanya Chen Xiuchu. Chen Xiuchu adalah orang Taiwan. Dia itu adalah seorang ibu, mungkin sudah janda. Dia dagang di pasar tradisional, saudara. Tradisional. Dia dagang setiap hari, jual kangkung, jual bayam, dan yang lain-lainnya. Dia pelit untuk dirinya sendiri. Dia makan hanya dengan tahu, dengan kecap. Dikatakan itu kebangetan pelitnya. Terus orang itu kaget sekali setelah mengetahui bahwa uang yang dihemat-hemat itu dikumpulkan, saudara. Diberikan kepada siapa? Kepada sekolah yang punya perpustakaan. Kepada siapa? Jumlahnya 3,3
3,5. Dan juga kepada rumah sakit, bantuan untuk rumah sakit, saudara, bantuan untuk rumah yatim piatu, saudara. Luar biasa, saudara. Jumlahnya 7,7 miliar. Bayangkan aja, saudara. Untuk dia sendiri, dia hemat-hemat, tetapi dia punya visi. Dia ingin membantu orang lain. Dia katakan, ada wartawan bertanya kepada dia, kenapa uang itu nggak dipakai untuk makan enak-enak? Kenapa uang itu nggak dipakai untuk beli rumah sendiri? Sedangkan dia tidurnya di lantai, saudara, setiap harinya. Makan tahu dengan kecap setiap harinya, saudara. Dia katakan, uang ada gunanya kalau kita memberikan kepada yang membutuhkannya. Uang tidak ada harganya kalau disimpan, itu hanya kertas saja, saudara. Maka dia itu diangkat menjadi orang yang terkenal, yang berpengaruh. Status orang yang berpengaruh di Cina itu, dia salah satunya. Dia lebih terkenal dari presiden. Dia lebih terkenal dari artis aktor yang terkenal, saudara. Luar biasa. Satu lagi adalah namanya Bai Fangli di Tianjin. Dia tinggal di Tianjin, saudara. Dia itu siapa? Dia disebut Pak Beca Tua. Dia narik beca dalam kehidupannya. Tetapi dia juga punya visi, saudara. Punya kasih, saudara. Luar biasa ini kasih. Dia sabar, saudara. Dia juga makan. Makannya diirit, saudara. Setiap hari makan apa? Bapau, saudara, air putih. Setiap hari makan bapau, air putih. Uangnya dikemanakan? Itu receh-receh setiap hari dikumpulkan. Diberikan kepada sekolah untuk membantu siswa-siswi yang tidak mampu membayar untuk sekolah. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Yang tadi itu, yang dari Taiwan, Chen Xiuchu itu 50 tahun, saudara, mengumpulkan uang itu untuk membantu. Tetapi Pak Beca Tua ini, Pai Fang Li ini, saudara, 18 tahun dia nyimpan uang setiap hari, dia kirimin ke sekolah receh-receh. 18 tahun. Sampai umurnya 93 tahun dia meninggal tahun 2005. Dan meninggal pun tidak ada orang yang tahu. Tetapi sesudah meninggal tersebar luaslah. Ternyata anak-anak, siswa-siswi yang dibiayai oleh uang yang dari dia. Ada 200 orang, saudara. 200 orang. Mereka menangis. Mereka membawa waktu peti matinya ada di sana. Mereka datang dan membawa apa, saudara? Membawa bapau, kesenangan kakek tua itu. Bapau diberikan kepada dia, diberikan kepada dia, diberikan kepada dia. Itu bapau, saudara. Luar biasa, kan? Luar biasa. Dia jadi orang yang terkenal, saudara. Luar biasa bahwa anak-anak sekolah, mereka ada yang jadi dokter, pengacara, dan yang lain-lainnya, saudara. Dari uang itu. Saudara melihat orang-orang kaya mengumpulkan uang itu. Untuk apa, saudara? Kalau bukan untuk orang yang memerlukannya, saudara. Maka berbahagialah kalau orang sudah terbuka, mau membantu, memikirkan orang lain, menolong, memperhatikan. Kita akan maju, negara kita ini akan maju luar biasa, saudara. Saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Saya percaya. Apalagi itu kalau kita belajar dengan apa yang dikerjakan oleh RRC, kita belajar dari bawah. Kita percaya dalam 10 tahun perubahan terjadi. Bukan saja RRC bisa hebat demikian, Indonesia pun bisa hebat demikian, saudara.
Dan saya percaya tuh bahwa kemuliaan Allah akan menyertainya. Kemuliaan Allah menyertai siapa? Kalau kita baca di Alkitab, Yusuf, saudara, melampaui segala permasalahan dengan sabar. Dari mimpi-mimpinya tidak kejadian. Masuk sumur, dijual ke Potifar. Saudara, masuk sumur aja. Berapa lama di sumur? Mungkin dia bersungut-sungut, tapi dia tidak bersungut-sungut. Datang ke Potifar, ternyata difitnah bahwa dia mau memperkosa ibu Potifar. Akhirnya masuk penjara, saudara. Itu lama sekali mereka, saudara. 2 tahun di penjara, saudara. Tapi Tuhan ada jalannya. Sehingga Firaun itu mimpi. Ternyata juru minum dan juru roti mengingatnya dan memberitahu ke Firaun. Dan Firaun memanggil dia. Dan dia bisa menjawab mimpinya, saudara. Sehingga dia diangkat, saudara. Diangkat menjadi penguasa Mesir, saudara. Dan dia juga membantu orang tuanya, anak-anaknya, adik-adiknya, cucu-cucunya. Mereka diboyong ke Mesir, saudara. Luar biasa. Dia mempunyai kasih. Dia sabar. Dia tidak pendendam, saudara. Dia tidak memegahkan diri. Dia tidak sombong, saudara. Luar biasa, saudara. Hingga, saudara, kemuliaan Allah tercermin. Dia menjadi penguasa luar biasa. Selanjutnya Abraham, saudara. Saudara, Abraham sudah dijanjikan Tuhan untuk punya anak sendiri, bukan anak dari Hagar. Tetapi dia menunggu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saudara, dengan sabarnya. 25 tahun, saudara. Dan lahirlah Ishak. Luar biasa, saudara. 25 tahun saudara bisa menunggu janji Tuhan, jawaban Tuhan selama 25 tahun, saudara. Harus sanggup. Karena itu rencana Tuhan buat engkau, supaya engkau pun akan melihat kemuliaan Allah ada di dalam kehidupanmu, masa depanmu. Segala penyakit itu asalnya untuk kemuliaan Tuhan. Lazarus sakit dan mati. Tuhan katakan tidak. Dia mati. Untuk kemuliaan Tuhan dia tidak mati. Hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau kita segar, kita bilang kita sembuh. Sembuh dari mana? Kita menang. Nggak ada lawannya. Kita menang dari permasalahan. Kita menang dari pergumulan. Kita menang. Tuhan izinkan semua pergumulan di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita luar biasa, saudara. Dia memberikan kita ayat-ayat firman Tuhan yang membantu kita supaya kita selamat semua masuk ke surga. Kesabarannya itu untuk supaya kita masuk surga, kita selamat. Itu kesabarannya Tuhan, saudara. Maka ayat-ayat itu firman Tuhan mengampuni 40 kali 4, 7 kali 70 kali 7, saudara. Bayangkan aja berapa 70 kali 7 kali 490 kali hampir setiap hari mengampuni. Tapi jangan mempermainkan Tuhan. Engkau belum bisa minta ampun, dia sudah cabut nyawamu, masuklah ke neraka. Jangan mempermainkan Tuhan. Kesempatan ada kita untuk supaya kita selamat, kita percaya kepada Tuhan. Dan kemuliaan Allah akan menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini berubahlah dalam kehidupan kita. Mengutamakan kasih dalam kehidupan kita. Mengutamakan sabar di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kesabaran akan membuktikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sesungguhnya ini adalah hari perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati, jiwa, roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan. Ambillah roti. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan, kasih sayang-Mu luar biasa bagi kami. Kasih walaupun ada di dalam kehidupan-Mu, Kau memberikan kepada kami. Sehingga kami selamat dan kami percaya kepada Engkau. Dan kami percaya suatu saat Engkau akan datang dan mengangkat kami dan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapan syukur kepada mereka yang butuh pertolongan atau sakit penyakit. Taruhlah tangan kirimu di tempat yang sakit, tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat tangan kanan yang ditaruh di dada dan tangan kiri di tempat yang sakit. Kau jamah mereka Tuhan, apapun penyakitnya, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kau angkat semuanya, bila-bilamu menyembuhkan dengan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir saudara. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Engkau punya masalah keluarga, tantangan pergumulan keuangan, taruh kedua tanganmu di dadamu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di dada. Mereka mempunyai masalah di dalam keluarga, anak, mantu, cucu. Mereka ada masalah di dalam bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya di tangan-Mu. Engkau memberkati mereka, membuka jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka pun merasakan bahwa Tuhan yang hidup di dalam hidup orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Sebentar kami akan berpisah kepada satu dengan yang lain. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Katakan amin. Tuhan memberkati.